Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gua Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya kembali memberikan informasi tentang 5 bantuan sosial yang dipercepat oleh pemerintah. Jadi, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gua Rahman, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini saya telah merangkum 5 bantuan sosial yang dipercepat oleh pemerintah. Jadi Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua menteri untuk melakukan pencairan bantuan sosial mulai pekan ini. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani saat menjelaskan hasil sidang Kabinet Paripurna Senin 5 Juli 2021. Ini tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayaran minggu ini, ujar Sri Mulyani. Jadi teman-teman, ini permintaan Pak Jokowi agar segera mempercepat pencairan bantuan sosial mulai 5 Juli 2021. Bantuan sosial pertama teman-teman yang dipercepat oleh pemerintah adalah insentif kartu prakerja. Jadi seperti kita ketahui bersama, insentif biaya mencari kerja sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan dan insentif pengisian survei evaluasi setiap survei 50.000 dicairkan lebih cepat. Jadi Ibu Deni menyebutkan bahwa pencairan insentif yang dipercepat ini memungkinkan peserta mendapat insentif pada minggu pertama. Jadi insentif beberapa peserta kartu prakerja sudah cair sejak awal bulan dari waktu semula yang ditetapkan pada akhir bulan. Jadi teman-teman, seperti komentar dari teman-teman di video saya sebelumnya, katanya di tanggal 15-an, 9 dan lain-lain sudah cair insentif kartu prakerjanya. Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah cair, selamat memanfaatkan insentif teman-teman di masa PPKM darurat diberlakukan. Jadi manfaatkan dengan baik teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bantuan yang kedua, yaitu bantuan sosial tunai atau BST. Jadi sebelumnya, seiring dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah memastikan akan menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST. Jadi penyaluran BST ini akan dilakukan melalui kantor pos seperti sebelumnya. Jadi BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni setelah sebelumnya berhenti di April. Jadi kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, ujar Menteri Sosial Tri Risma hari ini dikutip Sabtu 3 Juli 2021. Jadi untuk besaran bansos tunai yang akan diberikan adalah senilai 300.000 per bulan dan akan disalurkan kepada warga setiap awal bulan, sedangkan pada bulan Mei Juni akan diberikan 600.000 sekaligus. Untuk target penyalurannya, bantuan sosial tunai ini menyasar 10 juta penerima bantuan. Jadi upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bantuan sosial yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat. Baik teman-teman, kita lanjut ke bantuan yang ketiga yang dipercepat, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi selain satu bansos dari respon APBN, adalah percepatan pencairan dana program Keluarga Harapan atau PKH di bulan Juli untuk menyasar ibu hamil, balita hingga lansia. Kita juga dengan PPKM darurat, penyaluran PKH akan dipercepat. Untuk tahun 2021 anggarannya sebesar 28,31 triliun, target 10 juta penerima manfaat, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual. Jadi PKH akan dilakukan percepatan penyaluran pada kuartal 3 Juli 2021 sehingga akan ada realisasi kuartal 3 13,96 triliun untuk 9,9 juta KPM. Jadi pencairan utamanya
dilakukan untuk program Keluarga Harapan atau PKH yang ditargetkan mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat. Jadi Presiden Joko Widodo disebut telah meminta dicairkan pada pekan ini dan sekarang sedang dilakukan Kementerian Sosial. Jadi ini permintaan Jokowi teman-teman pada tanggal 5 Juli 2021. Jadi kuartal ketiga tahun ini kita akan percepat penyalurannya pada bulan Juli sehingga KPM akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari keluarga PKH jelasnya di masa PPKM darurat. Kemudian teman-teman bantuan yang keempat yang akan dipercepat yaitu bantuan langsung tunai dana desa atau BLT DD. Jadi Sri Mulyani menyatakan bakal mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai BLT dana desa. Dilansir dari CNN Indonesia, BLT desa akan disalurkan secara rafel 3 bulan pada Juli ini. Sebagai informasi, BLT desa diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar 300.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya. Demikian juga untuk bantuan langsung tunai BLT desa senilai 300.000 yang sekarang ini baru mencapai 5 juta KPM bisa dinaikkan sesuai pagu 8,8 juta target KPM. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan BLT dana desa dan berada di desa bisa mengajukan karena baru 5 juta penerima manfaat sedangkan anggarannya 8,8 juta KPM. Jadi BLT desa target 8 juta, sekarang baru 5 juta dan ini bisa diakselerasi pada Juli, tukas Sri Mulyani. Jadi Presiden Jokowi disebutkan telah meminta mencairkan pada pekan ini seiring dengan berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kemudian teman-teman bantuan kelima yang akan dipercepat pencairannya yaitu bantuan pangan non tunai atau BPNT. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai BPNT juga dipercepat penyalurannya untuk 3 bulan. Jadi penerima berhak mendapat 200.000 per bulan untuk kebutuhan pangan. BPNT disalurkan lewat kartu elektronik kepada 18,8 juta penerima. Lalu kartu sembako untuk 18,8 juta KPM senilai 200.000 per bulan. Sri Mulyani mengatakan saat ini target penyaluran kartu sembako baru 15,9 juta KPM. Jadi kartu sembako yang sekarang targetnya 15,93 juta bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta kata Sri Mulyani. Jadi teman-teman itu dia 5 bantuan pemerintah yang akan dipercepat pada bulan Juli ini dan Presiden Jokowi telah menginstruksikan pencairannya mulai 5 Juli kemarin. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan teman-teman jangan lupa memanfaatkan bantuannya di masa PPKM ini dengan bijak dan sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum saya mengakhiri video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.